Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 19, teksnya ayat 23 sampai 38. Nah, sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 29. Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan hujan belerang dan api, dan istri Lot menjadi tiang garam sebab menoleh ke belakang. Paragraf yang kedua, ayat 30 sampai 38. Lot hidup dalam gua di pegunungan dengan dua anak perempuannya, dan mereka melahirkan anak-anak dari ayah mereka. Kesimpulan hari ini, akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan hujan belerang yang berapi. Namun istri Lot menjadi tiang garam sebab dia menoleh ke belakangnya. Abraham juga sudah sadar hal itu sambil melihat asapnya. Sebenarnya Lot diselamatkan bukan karena yang benar sendiri. Dia tidak dimusnahkannya hanya karena Abraham. Selanjutnya, Lot diam di dalam pegunungannya. Ketika dua perempuan berpikir bahwa di seluruh negeri ini tak ada orang laki-laki yang dapat mengawini kita supaya kita mendapat anak. Ya, mari kita buat ayah mabuk, lalu kita tidur dengan dia supaya kita mendapat anaknya. Mereka berpikir demikian itu, sehingga mereka beranak Moab dan Ben-Ami. Kemudian mereka menjadi orang Moab dan Ammon yang melawan orang Israel. Sebab mereka dipengaruhi oleh budaya Sodom. Mereka berbuat di luar rencana dan kehendak Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggabalkan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanahnya. Kedua, pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, istri Lot menjadi tiang garam sebab menoleh ke belakangnya. Jangan menoleh ke belakang kalau sudah menjadi anak Allah dan sudah menjadi hamba Tuhan. Tidak usah kembali, tidak usah melihat ke belakang dunia. Sekalipun ada banyak benda harta, sekalipun masih ada banyak yang sukainya. Kedua, Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ya, kita harus memandangnya dunia ini dan harus ingat ini begitu jahat, begitu kotor, pasti akan dimusnahkan. Ketiga, Lot menetap dalam gua di pegunungan dengan dua anak perempuan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Sebenarnya Tuhan sudah janjinya kepada Lot melalui malaikat-malaikatnya di kota Zoar tetap aman, tetap diselamatkan. Namun Lot tidak percaya ini. Hatinya dia lagu-lagu dan takut, sehingga dia sendiri mengambil keputusannya ingin menetap dalam gua di pegunungannya. Itu pun juga tidak boleh, harus percaya Tuhan. Keempat, dua anak perempuan Lot mengandung anak-anak dari Lot, ayah merekanya. Mereka menjadi bapak orang Moab dan Bani Ammon. Mereka mengambil keputusan demikian itu karena sudah dipengaruhinya oleh budaya Sodom. Sebenarnya mereka tidak merasa malu sekalipun melakukannya hal malu itu pun. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan menoleh ke belakang. Jangan kembali ke sana.
Jangan melihat yang belakang, harus menuju ke depan dengan Tuhan. Kedua, jangan ragu-ragu dan jangan merasa takut sekalipun menghadap situasi yang sulit. Tetap percaya janji Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Percayalah dan janganlah ragu-ragu. Tetap menetap yang tempat Tuhan sudah janjikan bagi kita. Ketiga, jangan melakukan dengan pikirannya sendiri yang sudah dipengaruhi oleh dunia jahat. Kadang-kadang masih kita melakukannya dengan pikirannya sendiri yang tetap dipengaruhinya oleh dunia itu. Jangan begitu. Hanya berpikir dan melakukannya sesuai dengan ide Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi PR praktik hari ini, jangan takut sekalipun mengalami kesulitan yang hebat. Tetap melakukan hanya di dalam aturan Tuhan. Kita harus melakukannya sesuai dengan aturan Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau begitu Tuhan pasti akan membimbing kita dan akan memberkati. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.